Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, para generasi penerus bangsa yang saat ini masih duduk di bangku madrasah sanawiyah? Apa kabar dengan pembelajaran daring hari ini? Apa tetap semangat atau malah membosankan karena dengan pembelajaran yang itu-itu saja? Kali ini saya, Ibu Nur Rizkia Kamilia dari MTS Sunan Kalijaga akan mengajarkan kalian semua dengan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumah li'ilali kalimatillah. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, Ibu akan mereview atau mengulang kembali pembelajaran yang minggu kemarin yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian semua. Ada yang tahu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Benar sekali, minggu kemarin kita belajar tentang keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang betul sekali, rukun iman yang keenam. Apa itu pengertian qada dan qadar? Yang pertama, pengertian qada berarti ketetapan atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, pengertian qada berarti ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita masih berada di zaman azali, yaitu masih di dalam kandungan, tentang ketetapan Allah atau kehendak Allah, baik kebaikan maupun keburukan, seperti mati ataupun hidup. Sedangkan pengertian qadar secara bahasa berarti ukuran atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian qadar menurut istilah yaitu ukuran atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rencananya atau pelaksanaannya dari qada itu sendiri. Jadi, jika qada adalah ketetapan atau rencana Allah yang sudah diatur atau ditetapkan sejak kita masih dalam kandungan atau zaman azali, dan qadar tersebut adalah pelaksanaannya dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar bisa dikatakan secara bahasanya adalah takdir. Dan pembagian takdir ada dua, yaitu yang pertama takdir mu'allaq dan yang kedua takdir mubram. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan atau ketetapan dari Allah yang sudah tidak bisa diubah, atau bisa kita sebut dengan permanen, berarti sudah tetap. Contohnya, kita lahir dari ibu siapa, kita itu tidak bisa memilih karena itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketetapan kita kapan akan mati, seperti itu. Dan yang kedua, pengertian takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa diubah.
Dengan apa kita bisa merubahnya? Yang pertama dengan ikhtiar, yang kedua dengan berdoa. Contohnya, Kifan adalah seorang siswa yang sedang duduk di bangku kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Dan ia bercita-cita ingin menjadi dokter. Setelah lulus dari sekolah, lalu ia sekolah Madrasah Aliyah, lalu ia melanjutkan perguruan tinggi kedokteran dan ia menjadi seorang dokter. Jadi, Kifan sekarang bisa menjadi seorang dokter karena ia berikhtiar dan juga berdoa. Seperti itu. Yang kedua, contoh dari takdir mu'allaq, yaitu pada saat ini kita sedang mendapatkan ujian, yaitu wabah COVID-19. Kita bisa untuk mencegahnya dengan cara apa? Dengan ikhtiar dan berdoa. Ikhtiarnya dengan cara melakukan 5M. Yang pertama apa? Memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, yaitu membatasi mobilitas atau interaksi. Sebagai seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, kita harus mempunyai perilaku yang tercermin sebagai berikut. Yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan dengan apa? Dengan ikhtiar dan berdoa. Karena apa yang kita cita-citakan termasuk ilmu mu'allaq yang masih kita bisa merubahnya dengan ikhtiar dan berdoa. Yang kedua yaitu menyerahkan semua persoalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita kelak akan juga kembali kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ya, benar, dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu rela dan menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Kita dengan berqanaah, ikhlas dan sabar. Setelah kita mempelajari tentang beriman kepada qada dan qadar, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita akan selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang keempat, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Dan yang terakhir, bisa menenangkan jiwa kita karena sesuatu yang Allah berikan kepada kita hanya titipan dan suatu saat akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Baik, para adik-adik generasi penerus bangsa, jangan lupa terus belajar di rumah ya, dan juga jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus yang saat ini beredar di Indonesia. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.